Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang metode Student Centered Learning. Menurut teman-teman, apa sih SCL itu? Menurut Rogers, pada tahun 1983, SCL merupakan hasil dari transisi perpindahan kekuatan dalam proses pembelajaran dari kekuatan dosen sebagai pakar menjadi kekuatan mahasiswa sebagai pembelajar. Sedangkan menurut Chambers, pada tahun 1997, SCL merupakan sebuah kutub proses pembelajaran yang menekankan mahasiswa sebagai pembangun pengetahuan, sedangkan kutub yang lain adalah dosen sebagai agen yang memberikan arahan untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan menurut Harden dan Crosby, pada tahun 2000, SCL menekankan pada mahasiswa sebagai pembelajar dan apa yang dilakukan mahasiswa untuk sukses dalam belajar dibanding dengan apa yang dilakukan oleh dosen. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus SCL? Menurut amanah Undang-Undang SPE nomor 20/2003 pasal 1 ayat 1 berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya adapun tugas dosen dalam menjalankan strategi SCL. Yang pertama, memfasilitasi ini meliputi buku, modul ajar, handout, jurnal, hasil penelitian, dan waktu. Yang kedua, memotivasi dengan memberi perhatian pada mahasiswa, memberi materi yang relevan dengan tingkat kemampuan mahasiswa dan dengan situasi yang kontekstual, dan memberi semangat dan kepercayaan pada mahasiswa bahwa ia dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, memberi tutorial dengan menunjukkan cara yang dapat membantu mahasiswa menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, memberi umpan balik dengan mengkoreksi hasil kinerja mahasiswa agar mencapai sasaran yang optimal sesuai dengan kemampuan. Yang berikutnya, langkah-langkah pendekatan dari SCL. Yang pertama, berbagi informasi dengan cara curah gagasan, kooperatif, kolaboratif, diskusi kelompok, diskusi panel, simposium, dan seminar. Yang kedua, belajar dari pengalaman dengan cara simulasi, bermain peran, permainan, dan kelompok tertentu. Dan yang ketiga, pembelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara studi kasus, tutorial, dan lokakarya. Yang berikutnya, jenis-jenis pembelajaran dari SCL. Yang pertama, small group discussion merupakan model pembelajaran yang melibatkan antar kelompok mahasiswa dan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Yang kedua, role play and simulation. Metode ini berbentuk interaksi antara dua atau lebih mahasiswa tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol atau peralatan yang menggantikan proses, kejadian, atau sistem yang sebenarnya. Yang ketiga, discovery learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada mahasiswa dengan tujuan dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar. Yang keempat, self-directed learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Yang kelima, cooperative learning. Kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep dan penyelesaian persoalan. Berikutnya, contextual learning.
Pembelajaran dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang ramah, terbuka, dan negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan mahasiswa atau daily life modeling. Yang ketujuh, problem based learning. Model ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual mahasiswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang berikutnya, collaborative learning. Metode ini memungkinkan mahasiswa untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan yang ada. Yang kesembilan, project based learning memberikan tugas-tugas project yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dengan mencari sumber pustakanya sendiri. Berikutnya, bagaimana sih penerapan student-centered learning? Student-centered learning atau SCL merupakan pendekatan proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai sosok yang menjadi subjek pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih aktif, mandiri, serta dapat menerapkan maupun memahami materi belajar sesuai kemampuan masing-masing. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih, mengapa sih student-centered learning penting diterapkan dalam kelas? Alasannya, selain mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar, student-centered learning dipercaya efektif meningkatkan kualitas belajar juga. Student-centered learning atau SCL merupakan satu pendekatan pembelajaran yang dipercaya efektif dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik pembelajaran dari SCL. Yang pertama, aktif, memungkinkan mahasiswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. Yang kedua, konstruktif, mahasiswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan dan keraguan yang selama ini ada dalam benaknya. Yang ketiga, kolaboratif, memungkinkan mahasiswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerja sama, berbagi ide, saran atau pengalaman, menasihati dan memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. Yang keempat, antusiastik, mahasiswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, dialogis, memungkinkan proses belajar secara inherent merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana mahasiswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut baik di dalam maupun di luar era pembelajaran. Yang keenam, kontekstual, memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna atau real world melalui pendekatan problem based atau case based learning. Yang ketujuh, reflektif, mahasiswa dapat menyadari apa yang telah didapatkan serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Yang kedelapan, multisensori, memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar, baik audio, visual, maupun kinestesis. Yang kesembilan, High Order Thinking Skills Training, memungkinkan mahasiswa untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Nah, berikutnya adapun kelebihan dari SCL. Yang pertama, mahasiswa atau peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Yang kedua, mahasiswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar
membelajarkan di antara mahasiswa. Yang keempat, dapat menambah wawasan, pikiran, dan pengetahuan baik guru atau pendidik karena sesuatu yang dialami dan disampaikan peserta didik mungkin belum diketahui sebelumnya. Kelima, mendorong mahasiswa menguasai pengetahuan. Yang keenam, mengenalkan hubungan antara pengetahuan dan dunia nyata. Yang ketujuh, mendorong pembelajaran secara aktif dan berpikir kritis. Yang kedelapan, mengenalkan berbagai macam gaya belajar. Kesembilan, memperhatikan kebutuhan dan latar belakang pembelajar. Dan yang kesepuluh, memberi kesempatan pengembangan berbagai strategi asesmen. Ya, yang berikutnya kekurangan dari SCL. Ya, yang pertama, sulit diimplementasikan pada kelas besar. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih banyak. Ketiga, tidak efektif untuk semua jenis kurikulum. Yang keempat, tidak cocok untuk peserta didik yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Nah, berikutnya ada pun contoh dari metode SCL, yaitu model cooperative learning pada pembelajaran analisis busana untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya ada pun data real dari contoh yang sebelumnya. Itu hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dapat dilihat bahwa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor maka telah mencapai hasil belajar yang memuaskan. Sebagian besar, sebanyak 73,7% mahasiswa mendapatkan nilai A dan sebagian kecil sebesar 26,7% mendapatkan nilai B. Keadaan ini menunjukkan mahasiswa telah mencapai master learning khususnya dalam pecah bola busana. Nah, berikut pun ada hasil belajar mahasiswa dalam melakukan analisa dan paham gambar serta pecah bola busana dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikutnya, teman-teman dapat melihat tabel yang berisikan skor dari jumlah mahasiswa dan beserta persentasenya. Yang pertama, skor 100 didapatkan oleh 4 mahasiswa dengan persentase 13,3%. Skor 90 didapatkan oleh 11 mahasiswa dengan persentase 36,7%. Skor 80 didapatkan oleh 7 mahasiswa dengan persentase 23,3%. Skor 70 didapatkan 8 mahasiswa dengan persentase 26,7%. Sedangkan skor 60 tidak ada mahasiswa yang mendapatkan serta persentasenya juga 0. Jadi jumlah mahasiswa ada 30 dan jumlah persentasenya adalah 100%. Berikutnya ada pun ini sumber-sumber yang saya ambil untuk membuat presentasi ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menonton. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye bye.